Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai paragraf. Sebelum itu perkenalkan saya Vivelia Maniken dan rekan saya Faris Hardi dan Gian Septia Pratama. Baiklah, materi yang pertama akan saya bacakan yaitu pengertian paragraf. Paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdapat dalam pemakaian bahasa secara tertulis. Sebuah paragraf terdiri atas beberapa kalimat atau lebih dari satu kalimat. Menurut Henry Guntur Tarigan, dalam bukunya Keterampilan Menulis, menyebutkan paragraf adalah seperangkat kalimat tersusun logis, sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mengandung pikiran pokok yang tersirat dalam keseluruhan. Saya Faris Hardi yang akan membaca materi selanjutnya yaitu jenis paragraf. Paragraf dibagi beberapa jenis. Berikut jenis-jenis paragraf antara lain. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuan atau fungsi. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat utamanya atau tempat. Yang ketiga, jenis paragraf berdasarkan konten atau isi. Sedangkan yang dipaparkan di sini adalah jenis paragraf berdasarkan kontennya atau isi. Ada 5 macam paragraf berdasarkan kontennya atau isinya. Kelimanya antara lain adalah: yang pertama, paragraf naratif. Yang kedua, paragraf deskriptif. Yang ketiga, paragraf ekspositori. Yang keempat, paragraf argumentatif. Yang kelima, paragraf persuasif. 3. Syarat paragraf yang baik. Syarat paragraf yang baik memiliki beberapa syarat utama agar efektif dalam menyampaikan ide atau informasi kepada pembaca. Berikut adalah syarat-syarat tersebut. Yang pertama, kesatuan. Satu ide pokok setiap paragraf harus fokus pada satu ide atau gagasan utama. Yang kedua, kepaduan. Yang pertama, hubungan logis. Yang kedua, penggunaan kata penghubung. Yang ketiga, pengulangan kata kunci. Yang keempat, kata ganti. 3. Kelengkapan. Yang pertama, pengembangan yang cukup. Yang kedua, tidak menggantung. 3. Kesesuaian dengan tujuan. Yang keempat, koherensi. Yang pertama, ada pemikiran yang logis. Yang kedua, pengorganisasian yang efektif. Materi yang keempat, pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah bentuk pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang. Pola pengembangan paragraf mencakup 2 persoalan utama, yaitu: yang pertama, kemampuan merinci gagasan utama paragraf ke dalam gagasan-gagasan penjelas. Yang kedua, kemampuan mengurutkan gagasan-gagasan penjelas ke dalam gagasan penjelas. Dari pola umum, khusus umum, dan campuran dapat disusun beberapa jenis paragraf lainnya. Kelainannya itu terletak pada cara pengembangan kalimat topiknya, seperti: yang pertama, pola pengembangan paragraf perbandingan. 2. Pola pengembangan paragraf pertanyaan. Ketiga, pola pengembangan paragraf sebab akibat. Yang keempat, pola pengembangan paragraf contoh. Yang kelima, pola pengembangan paragraf berulangan. Yang keenam, pola pengembangan paragraf definisi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.